Kompas Bisnis kembali ke hadapan Anda bersama saya Asri Gunawan. Saudara, butuh dana sampai 8,7 triliun dolar Amerika Serikat untuk mencapai target ideal Sustainable Development Goals alias SDGs. Indonesia hanya punya waktu kurang dari 6 tahun untuk mencapai cita-cita ideal ini. Lalu apa strategi yang sudah dilakukan dan apa saja yang akan dilakukan? Kompas Bisnis hari ini sudah bersama dengan Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN Bappenas, dan juga Nila Murti, OIC Head of Innovative Financing Lab UNDP Indonesia. Selamat pagi Bu Vivi, Bu Nila. Selamat pagi. Apa kabar, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya mau ke Bu Vivi dulu. Bu, bagi awam, SDGs atau Sustainable Development Goals ini kenapa penting untuk Indonesia? Dan kira-kira manfaat apa yang akan dirasakan oleh masyarakat ke depannya? Saat Indonesia berkomitmen pada tahun 2016 bersama 193 negara lainnya untuk mencapai SDGs, kondisi global cukup kompleks, termasuk juga akibat perubahan iklim, lingkungan, selain tentunya permasalahan terhadap pencapaian sumber daya manusia. Nah, oleh sebab itu kalau kita bisa mencapai SDGs tepat waktu 2030, tentunya ini menjadi satu benchmarking atau milestone kita untuk mencapai net zero emission by 2060. Selain itu juga Indonesia sudah membangun visi 2045 di mana pada tahun tersebut saat Indonesia merayakan kemerdekaannya 100 tahun, kita ingin masuk sebagai negara maju. Tentunya banyak hal yang perlu diperbaiki, perlu dipersiapkan. Nah, pencapaian SDGs tepat waktu di 2030 ini juga bisa menjadi kesempatan kita untuk membangun keterkaitan sekaligus juga akselerasi untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Artinya kan memang kenapa penting, ini pertama tantangan global. Kedua ini juga untuk menuju ke Indonesia Emas di 2045. Lalu kalau dari UNDP, Bu Nila, melihat Indonesia ini seperti apa komitmennya terhadap SDGs? Baik, terima kasih banyak Mbak Asri. Pertanyaannya tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Vivi ya, sebetulnya Indonesia sudah punya komitmen yang cukup kuat. Kami melihat bagaimana pemerintah berusaha untuk melakukan penguatan-penguatan, termasuk juga dari sisi regulasi seperti diterbitkannya peraturan presiden di tahun 2002 yang lalu untuk bisa mengakselerasi pencapaian target SDGs, kemudian juga mengarus utamakan SDGs di setiap dokumen-dokumen perencanaan pembangunan baik di daerah maupun di pusat, dan juga implementasi terkait dengan inovatif financing atau instrumen-instrumen pembiayaan yang inovatif. Karena kalau kita bicara SDGs itu tentu saja tidak lepas dari pencapaian target-target. Dan kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya kita mendanai kegiatan-kegiatan untuk bisa mencapai target-target tersebut. Nah, Indonesia sendiri sudah pionir dalam pengembangan dan juga pengimplementasian instrumen-instrumen pembiayaan inovatif dengan diterbitkannya seperti obligasi ataupun sukuk tematik seperti Green Sukuk sejak tahun 2018, kemudian SDG Bond di tahun 2021 dan juga SDG Bond di tahun 2023. Kesemuanya ini sebetulnya mencerminkan bagaimana komitmen Indonesia untuk bisa memobilisasi lebih banyak pendanaan lagi untuk sektor-sektor SDGs. Karena pendanaan-pendanaan yang dihimpun dari penerbitan obligasi tematik yang saat ini total mungkin kurang lebih sekitar 10 miliar US dollar yang telah terhimpun, itu dialokasikan atau pemanfaatannya itu dialokasikan pada sektor-sektor yang memang berkontribusi terhadap SDGs seperti energi baru terbarukan, energi efisiensi, pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas-fasilitas kesehatan, teknologi dan informatika, kemudian kelautan dan maritim dan lain sebagainya. Sehingga kami melihat ini memang sebuah komitmen yang cukup kuat dari pemerintah Indonesia untuk bisa mencapai target SDGs-nya yang mungkin kurang dari 6 tahun lagi. Gitu, jadi Indonesia ini sudah berkomitmen ya dalam mewujudkan, mengakselerasi, mencapai target-target, ada 17 target SDGs begitu yang harus dicapai dengan segala tantangan. Tadi juga yang sudah disebutkan sudah melakukan atau menerapkan beberapa komitmen, usaha, upaya mulai dari tadi penerapan regulasi, tadi juga ada penerbitan obligasi tematik dan hal-hal
lain begitu ya untuk kemudian bisa mencapai target SDGs yang kita ketahui waktunya sudah singkat ya, ini sudah tinggal 6 tahun lagi begitu ya ke 2030. Lalu Bu Vivi, bisa cerita Bu bagaimana nih prosesnya untuk mencapai SDGs? Siapa saja yang sudah terlibat? Lalu kalau dari skala 1 sampai 100, sudah sejauh mana langkah Indonesia? Jadi dasar pelaksanaan SDG di Indonesia itu berdasarkan Peraturan Presiden nomor 57 2017. Kemudian diperbarui Perpres nomor 111 tahun 2022 yang untuk mengakselerasi, utamanya karena pada saat itu kita setelah COVID banyak sekali target-target SDGs yang terdeselerasi ya. Banyak yang kemudian turun atau bahkan juga stagnan. Jadi ada 174 indikator, mungkin gini, 17 goal, 17 tujuan, itu ada 169 target. Di dalamnya ada 289 indikator. Nah, kita tentunya mengupayakannya mainstreamingkan ke dalam pembangunan nasional. Ada sekitar 174 indikator yang menjadi juga target pembangunan nasional. Jadi mencapai target-target tersebut, target-target pembangunan, tentunya kita one stone two bird ya, bukan hanya untuk pembangunan nasional tapi juga untuk pencapaian SDGs. Nah, saat ini Indonesia yang tercapai itu 63% dari 224 indikator yang datanya tersedia dan kita bisa ukur. Nah, tentunya ada sekitar 55 indikator atau 24%-nya yang masih memerlukan perjuangan kerja keras karena terancam tidak tercapai. Waktu 6 tahun tentunya tidak lama. Nah, ini melalui Perpres 111 2022 ini beberapa hal yang kita ingin akselerasi, tentunya tadi target-targetnya melalui kolaborasi tidak hanya dari pemerintah dan pemerintah daerah, tetapi juga non-state actor, termasuk di dalamnya dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan tentunya media. Nah, caranya bagaimana? Tentunya mencapai melalui melokalkan atau localizing SDGs di tingkat lokal. Karena SDGs kita bicara mengenai prinsip-prinsip universal yang tentunya kita juga diukur secara global pencapaiannya dibandingkan dengan negara-negara lain. Tetapi di tingkat lokal kita banyak sekali nilai-nilai lokal yang tentunya kalau sinergi dari nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip universal ini menjadi suatu kekuatan yang kita bisa akselerasi di tingkat lokal. Banyak sekali contoh-contoh yang kita dapatkan melalui berbagai ajang-ajang kompetisi yang dilakukan baik itu dari pihak swasta, kemudian organisasi kemasyarakatan untuk mencapai misalnya pengadaan air minum di daerah-daerah terpencil, kemudian juga memastikan penyandang disabilitas juga mendapatkan pendidikannya, dan juga untuk percepatan stunting. Nah, ini Bu tadi menarik, Ibu sebutkan juga sudah 63% tercapai begitu ya, tapi ada 24%-nya ini yang terancam tidak tercapai. Itu sektor apa saja Bu yang butuh perhatian dan konsentrasi khusus? Salah satunya stunting. Meskipun kita berproses ya, terdapat pengurangan secara signifikan, namun targetnya masih agak jauh dari tahun 2030. Kemudian juga air minum layak. Ya, ini juga kita masih punya masalah, terutama di daerah-daerah yang relatif terpencil ataupun juga di daerah-daerah perkotaan yang cukup padat penduduknya. Selain itu juga masih cukup tingginya angka kerawanan pangan ya yang ditunjukkan dari POU itu prevalensi kecukupan pangan ya. Akses ada, affordable ya, cukup murah gitu, tetapi ternyata kecukupan pangan terhadap gizi yang ditentukan itu masih jauh. Nah, ini juga masih kita perlu dorong. Selain itu juga dari sisi kualitas udara kita cukup baik, namun masih cukup besar potensi kita yang bisa kita dorong untuk pengurangan emisi, baik itu melalui dekarbonisasi industri, kemudian juga transport ya, dan tentunya upaya kita untuk memperbesar
pangsa dari penggunaan energi terbarukan. Nah ya Bu, itu tadi yang penting ya, yang krusial justru yang memang ini harus diberi konsentrasi lebih lagi. Terlebih tadi disebutkan stunting yang masih menjadi masalah, ini kan sangat penting untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, kan butuh generasi emas juga dong, butuh generasi yang baik juga. Dan tadi yang nggak kalah penting juga ini isu soal iklim begitu ya. Salah satunya juga bagaimana mengurangi emisi karbon. Nah itu yang memang masih menjadi PR bersama tentunya untuk mewujudkan SDGs di tahun 2030. Nah itu tadi kalau misalkan tantangan-tantangan ataupun bidang-bidang yang harus atau ini harus diberi konsentrasi penuh supaya tercapai, karena tadi terancam tidak tercapai begitu ya. Nah kalau dari sisi pembiayaan misalnya ataupun juga target dan tantangan untuk menarik investor swasta, ini seperti apa tantangannya, Bu Nila? Oke, baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau bisa meng-highlight beberapa tantangan gitu ya. Yang pertama adalah awareness. Jadi sebetulnya mungkin masih banyak sektor-sektor usaha atau bisnis itu yang masih belum cukup familiar gitu ya dengan konsep-konsep SDGs, termasuk juga konsep-konsep pembiayaan inovatif yang bisa digunakan untuk membiayai sektor-sektor atau program-program atau usaha yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Karena kurang familiaritas ini sehingga membuat sektor swasta itu sebagian besar masih ragu lah untuk bisa mengimplementasikan atau mengintegrasikan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam bisnis model mereka. Nah dari situ kemudian sebetulnya kita melihat potensi yang cukup besar peran yang bisa dimainkan oleh sektor swasta. Tadi Bu Vivi sudah sangat baik sekali meng-highlight terkait dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi, mulai dari krisis iklim, energi, air, pangan, kesenjangan sosial, tingkat kemiskinan yang cukup tinggi gitu ya. Sebetulnya itu membutuhkan peran serta dari private sector untuk bisa membawa solusi kepada sektor-sektor ini. Bagaimana kita mensinergikan dan berkolaborasi gitu ya untuk bisa memajukan atau mencapai target-target SDGs ini. Nah seperti contohnya kalau kita tadi bicara terkait dengan obligasi tematik gitu ya. Ini masih belum banyak dimanfaatkan oleh private sector. Mungkin karena awareness tadi ya dan familiaritas. Sebetulnya kalau kita bicara total size market corporate, obligasi corporate di pasar domestik ini itu mencapai sekitar 411 miliar. Itu dari tahun 2021 sampai di awal 2024 ini 411 miliar US dollar. Tetapi yang yang menerbitkan obligasi tematik itu size-nya sangat kecil, kurang dari 1%, hanya sekitar 2,5 miliar US dollar. Dan itu juga hanya porsinya sekitar 30% dari total penerbitan obligasi tematik seperti green, social, sustainability yang diterbitkan di domestic market kita. Jadi memang masih didominasi oleh penerbitan obligasi tematik oleh pemerintah gitu ya. Jadi saya rasa ini merupakan peluang yang cukup besar bagaimana private sector bisa berkontribusi melalui pendanaan-pendanaan yang inovatif untuk bisa membiayai sektor-sektor yang terkait dengan SDGs. Kemudian tantangan yang kedua itu tentu saja kita bicara mengenai insentif. Tetapi insentif ini bukan hanya saja insentif dari pemerintah gitu ya, karena memang sudah ada upaya-upaya dari pemerintah maupun OJK untuk penerbit obligasi ataupun sukuk tematik di pasar domestik. Tetapi kita juga bicara insentif yang bisa diberikan oleh investor. Karena saat ini masih sama, meskipun investor itu trennya mulai bergeser dari investasi konvensional, mereka sudah mulai menaruh perhatian pada sustainability, investment yang sustainable. Kemudian juga bagaimana perusahaan itu memiliki tata kelola yang baik gitu ya, itu kan sudah mengarah pada tren yang positif. Tetapi dalam pemberian insentif gitu ya, itu masih dalam tanda kutip masih cukup konvensional, sehingga untuk penerbit ataupun untuk perusahaan-perusahaan yang mengimplementasikan SDGs ini masih dirasa kurang insentifnya. Harapannya kan terdapat insentif green yang cukup untuk bisa memacu lagi gitu ya, implementasi program-program yang terkait dengan SDGs. Kemudian yang ketiga adanya extra effort sebenarnya Mbak. Jadi kalau kita mengimplementasikan instrumen-instrumen pembiayaan yang inovatif itu ada extra effort yang diperlukan. Bagaimana perusahaan ini perlu menyusun adanya framework yang nantinya mengatur dari penggunaan dana yang akan digunakan untuk program-program itu. Kemudian juga
adanya kebutuhan untuk menerbitkan alokasi atau laporan dampak dan alokasi, di mana itu merupakan bagian dari transparansi dan juga accountability dari penggunaan dana yang dihimpun tadi gitu ya. Jadi itu juga extra effort kan, karena ada biaya dan juga waktu tambahan dan juga tenaga tambahan. Kemudian mungkin yang terakhir terkait tantangan ini juga masih belum adanya kewajiban atau peraturan yang mewajibkan untuk untuk mengukur dan juga melaporkan dampak dari program-program yang terkait dengan SDGs. Tapi sebetulnya ini bukan nol sama sekali, karena saya rasa sudah banyak inisiatif-inisiatif dari private sector. Hanya saja mungkin mereka memang tadi balik lagi ke challenge yang pertama, belum aware gitu bahwa ternyata mereka sudah contribute loh terhadap SDGs gitu. Atau bagaimana nih cara saya untuk bisa mengklaim atau mungkin menunjukkan atau menyampaikan bahwa saya tuh sudah contribute. Nah, itu mungkin tantangan-tantangan yang masih kita hadapi saat ini, Mbak. Tantangannya mulai dari awareness masyarakat terhadap SDGs, kemudian juga pendanaan yang inovatif, insentif, kemudian juga tadi butuh extra effort, dan terakhir ini belum adanya peraturan yang memang harus mengatur bagaimana kemudian sektor-sektor itu harus mengukur dan juga melaporkan bagaimana framework mereka ataupun juga capaian-capaian mereka, bagaimana kontribusinya terhadap SDGs. Nah, ini menarik, tadi kita bicara soal tantangan. Kalau ada tantangan, kita harus bisa dong gimana menghadapinya, strateginya seperti apa. Nah, nanti kita akan bahas, tapi kita akan jeda sejenak. Tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Sungguh bangga bertanah air Indonesia. Alamnya kaya pegunungan vulkanik, anugerah sumber mata air terbaik dengan mineral alami. Sebagai air mineral asli Indonesia, Le Mineral bangga bisa mendukung anak bangsa. Bersama kita raih prestasi terbaik demi tanah air tercinta Indonesia. Le Mineral asli milik Indonesia untuk kebaikan Indonesia. Setiap bayi dan anak tidak bisa memilih di mana mereka dilahirkan. Namun mereka berhak atas kehidupan yang layak. Terhindar dari kekerasan, kelaparan, dan penderitaan. Data di media menyebutkan puluhan ribu bayi dan anak Palestina telah jadi korban. Mereka tidak berdosa dan menjadi korban kehilangan orang tua dan masa depan. Temposcan, perusahaan 100% Indonesia, terpanggil membantu bayi dan anak Palestina. Mengembalikan senyum mereka yang hilang melalui bantuan kemanusiaan berupa makanan, susu, obat-obatan, vitamin, produk bayi dan anak, pakaian, dan lainnya. Program Temposcan 100% Indonesia akan mendonasikan 10 miliar rupiah melalui pembelian produk Temposcan di bulan Agustus dan September 2024. Anda telah turut menyumbangkan 100 rupiah per produk untuk bantuan kemanusiaan ini. Mari, tanpa memandang suku, agama, ras, kita bersatu. Kembalikan senyum bayi dan anak Palestina. Anggaplah mereka bayi dan anak kita yang memerlukan kasih sayang dan keikhlasan kita. Tambah umur, makin prima, makin cinta. Karena hidup kita balance. Balance lifestyle. Balance diet. Dan minum Sido Muncul Natural Balance setiap hari. Formula khusus untuk kesehatan pria dan wanita. Hidup lebih balance dengan Sido Muncul Natural. Female Balance buatku, Male Balance buat aku. Sido Muncul Natural, good health, better life. Yuk mulai gerakan 30 menit main di luar dengan perlindungan UFO 24/7. Tumbuhkan percaya diri anak. Ajak bergerak untuk kesehatan dan perkuat bonding keluarga. Yuk mulai gerakan 30 menit main di luar bareng Nuvo. Wingscan. Aku awali hariku dengan berolahraga. Minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Serba meriah, seru banget merdeka internetan di rumah. Langganan paket stream value dengan harga spesial, nikmati speed upgrade hingga 75 Mbps. Bonusnya bombastis, ada saldo e-wallet, akses nonton Catch Play Plus, ekstra cashback, hingga liburan mewah untuk kamu dan keluarga. Yuk, langganan sekarang, raih semua keuntungannya.
Menjalankan restorative justice, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur berhasil menangani proses pendamaian dan pemulihan antara pelaku pencurian motor dengan korbannya. Bagaimana proses pendamaian ini dilakukan para jaksa dan mengapa korban bersedia memaafkan tindakan pelaku? Temukan jawabannya dalam Jurnal Adiaksa, Restorative Justice Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Dalam Sapa Indonesia Siang, Senin 19 Agustus, pukul 1:30 siang, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Sungguh bangga bertanah air Indonesia. Alamnya kaya pegunungan vulkanik, anugerah sumber mata air terbaik dengan mineral alami. Sebagai air mineral asli Indonesia, Le Mineral bangga bisa mendukung anak bangsa. Bersama kita raih prestasi terbaik demi tanah air tercinta Indonesia. Le Mineral asli milik Indonesia untuk kebaikan Indonesia. Aku punya Roma kelapa krim. Baru ya? Emang tahu cara makannya? Buka biskuit kelapanya, serok krimnya, lumer kayak es krim. Makan apa sih? Seru banget. Roma kelapa krim, gurih biskuitnya, lumer krimnya. Kembali di Kompas Bisnis Saudara, dan kita akan lanjutkan pembahasan kita di segmen sebelumnya bagaimana kemudian mewujudkan SDGs di Indonesia. Masih bersama kami di Kompas Bisnis, Ibu Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN Bappenas, dan juga Ibu Nila Murti, OIC Head of Innovative Financing Lab UNDP Indonesia. Ibu-ibu, tadi kan kita bahas soal tantangan. Nah, saya mau tanya ke Ibu Vivi. Ada tantangan 8,7 triliun rupiah untuk mencapai SDGs di 2030. Ini juga dianggap sebagai tantangan yang paling berat. Lalu apa strategi pemerintah untuk membuat pembiayaan SDGs khususnya ini menjadi atraktif? Seperti apa, Bu, strateginya? Ya, jadi berdasarkan Perpres 111 2022 itu ada memang untuk pengembangan pendanaan inovatif, khususnya untuk akselerasi pencapaian SDGs. Jadi pasti banyak sekali, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nila, yang antara lain untuk mendorong non-state actor, termasuk tadi ada dari dunia usaha, masyarakat, dan pihak-pihak lain. Nah, untuk mendorong peran serta dari dunia usaha, misalnya kita membangun ekosistem pendanaan yang berkelanjutan, seperti misalnya membuat ini OJK sudah mengeluarkan tidak hanya taksonomi hijau, tapi juga taksonomi yang sustainable taksonomi, gitu ya. Kemudian juga untuk dunia usaha didorong untuk mendisclose pencapaiannya terkait dengan sustainability melalui sustainability report. Jadi mereka melaporkan kemajuan dalam penerapan prinsip-prinsip keberlanjutannya. Selain itu dari sisi masyarakat juga sudah banyak ini keterlibatan dari baik itu melalui filantropi maupun juga dana-dana berbasis keagamaan ya, yang digunakan untuk pencapaian SDGs, air bersih, sanitasi, pengembangan untuk pangan ya melalui sustainable agriculture, itu dana-dana zakat ya, itu kita menyusun fikih SDGs ya, sehingga bahwa tidak hanya untuk misalnya mohon maaf nih ya, misalnya untuk yatim piatu gitu, tapi ternyata bisa juga dipakai untuk pemenuhan air bersih dan juga sanitasi. Nah itu tadi ya, mungkin strategi yang sudah maksudnya dilakukan oleh pemerintah. Nah kalau dari sisi dukungan dari UNDP, apa ini yang dilakukan untuk kemudian bisa mendorong pendanaan tercapainya SDGs di tahun 2030? Tapi ini juga agar SDGs tercapai, tapi sektor-sektor yang terlibat atau terkait juga tetap sustain. Apa yang dilakukan? Oke, baik. Tadi menarik sekali ya, kalau dari apa sih peran UNDP sebetulnya untuk bisa mencapai, untuk bisa mendorong pencapaian target SDGs Indonesia gitu ya. Peran kami yang terutama kami adalah mitra pembangunan atau development partner, sehingga kami pasti mendukung semua program-program dan juga prioritas-prioritas pemerintah. Hal-hal yang kami lakukan atau mungkin dalam melakukan peran ini terutama adalah sebagai fasilitator, sebagai katalisator,
dan juga sebagai konektor. Fasilitator adalah bagaimana kami mencoba untuk memfasilitasi program-program ini dan juga katalisator mempercepat program-program ini untuk bisa mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan, dan juga sebagai konektor, bagaimana kita menghubungkan berbagai macam stakeholders ini untuk saling berkomunikasi dan saling berkoordinasi. Karena kan kadang ada inisiatif yang mungkin belum diketahui oleh pihak lain gitu ya. Jadi kita berusaha untuk menjadi sekali lagi menjadi konektor. Dan biasanya dukungan-dukungan yang kami berikan itu seperti awareness raising gitu ya, melalui campaign, advokasi, bagaimana kita menyerukan lebih banyak terkait dengan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan dan juga pendanaan-pendanaan yang inovatif, kemudian juga melalui capacity building, melakukan training, workshop, ataupun juga melalui produk-produk knowledge gitu ya, knowledge sharing, kemudian juga penerbitan guideline, guidebook gitu, atau juga melalui dukungan-dukungan technical assistance, misalnya penyusunan studi kelayakan untuk instrumen-instrumen pembiayaan yang inovatif, kemudian juga untuk penyusunan framework, penyusunan impact and allocation report gitu ya, termasuk juga berperan sebagai impact advisor, bagaimana kita mencoba meng-align-kan program-program yang sudah ada itu dengan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Itu kurang lebih bagaimana UNDP berperan, dan tentunya tidak hanya pada satu pihak saja, tetapi semua stakeholders kita coba untuk rangkul. Sekali lagi karena memang sebagai konektor kita mencoba untuk mengkoneksikan berbagai multi stakeholders ini. Ya, jadi untuk mencapai target-target goals di SDGs yang rencananya ataupun juga ya targetnya ini akan tercapai di tahun 2030, dari pemerintah harus punya strategis yang bisa melancarkan beberapa target tersebut ya Ibu, untuk kemudian bisa mencapai SDGs di tahun 2030, khususnya ini juga bisa membawa Indonesia atau menuju ke Indonesia Emas di tahun 2045 yang nantinya juga kita diharapkan menjadi negara maju. Dan tidak lupa juga ada peran tadi dari UNDP untuk kemudian menjadi fasilitator dan juga mendorong program-program tercapai dan juga terfasilitasi dengan baik. Terima kasih Ibu-Ibu, sebetulnya kalau kita mau ngobrol masih panjang, masih seru ya, tapi kesempatan kita terbatas. Terima kasih Ibu Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN Bappenas, dan juga Ibu Nila Murti, OIC Head of Innovative Financing Lab UNDP Indonesia, telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Ibu-Ibu.